Bapak Ibu Guru, salam sehat untuk kita semua. Pada materi kali ini adalah asesmen yang keempat. Untuk asesmen materi yang pertama hingga yang ketiga bisa dilihat pada playlist video. Judul materi ini adalah format asesmen. Mari kita lihat. Ketika seorang guru mengatakan kepada murid-muridnya, anak-anak, besok ulangan ya. Apa reaksi dari murid-murid? Apakah mereka gembira? Apakah mereka bersemangat? Atau justru mereka merasa resah? Tidak hanya itu, bagaimana perasaan orang tua saat menerima informasi dari anak-anaknya bahwa besok mereka ulangan? Ya, tidak banyak anak-anak akhirnya harus mencari catatan dan buku untuk dihafal. Materi-materi yang penting diringkas, kemudian mencoba untuk melatih dalam bentuk latihan-latihan soal. Dan tidak hanya itu, mereka akhirnya menghubungi kembali guru privat mereka agar besok ulangan dapat berjalan dengan lancar dan hasil atau nilai yang di atas ketentuan minimal dapat dicapai. Nah, seperti itulah pembelajaran pada paradigma yang lama. Pembelajaran bermakna itu sendiri mengandung arti bahwa murid dapat merenungkan apa yang mereka pelajari dan mereka juga dapat merefleksikan dalam diri mereka tentang pelajaran yang mereka telah pelajari. Mereka dapat menganalisis serta menghubungkan pengetahuan dengan fenomena di sekitar. Ini adalah pembelajaran bermakna, kontekstual, dan dapat memberikan kesempatan agar murid lebih mandiri, merdeka dalam menghadapi hidupnya dalam perkembangan abad yang ke-21. Nah, murid dalam pembelajaran bermakna ini dapat menghubungkan apa yang mereka ketahui dengan kehidupan mereka yang praktis. Ada dua jenis format asesmen yang kita ketahui dan kita akan pelajari. Yang pertama adalah tradisional. Format asesmen tradisional ini biasanya berbentuk tes pilihan ganda. Ya, untuk kelas 1 sampai kelas 6, bahkan tingkat menengah dan atas, tes pilihan ganda ini masih diberikan. Kemudian tes benar atau salah. Nah, ini sudah mulai jarang ya, karena beberapa ujian akhir itu menggunakan tipe tes pilihan ganda dan isian pendek atau esai, uraian panjang. Nah, format-format tradisional ini memiliki kelemahan, ya, yaitu yang pertama adalah terbatas pada pengukuran kompetensi, ya, pengetahuan dan pemahaman. Berikutnya adalah faktor keberuntungan, terutama pada pilihan ganda. Sering kita mendengar anak-anak cap cip cup, ya, cap cip cup menghitung kancing. Itu adalah kelemahan-kelemahan dari format asesmen tradisional. Dan format tersebut lebih cocok untuk recalling pada saat akhir pembelajaran atau awal pembelajaran pada topik yang sama. Dan juga kelemahan yang keempat adalah bukan mengukur pemahaman yang mendalam. Ya, sebagian besar dari tes yang kita berikan kepada anak-anak, yaitu asesmen tradisional, adalah pada tingkat mengingat. Ya, perbaikan dapat dilakukan pada bentuk tes-tes tradisional tersebut dengan cara soal dibuat dengan kontekstualisasi, yaitu memberikan rubrik
pemantik yang kontekstual. Semisal adalah masalah dalam lingkungan sekitar atau regional lokal sekitar. Menghubungkan masalah-masalah tersebut dengan soal atau kompetensi yang diujikan. Lalu soal dibuat lebih panjang melalui rubrik ilustrasi, fakta, data, dan dibuat lebih dalam bentuk analisa. Ada juga rubrik yang objektif, ya, sesuai dengan kompetensi soal dan jenis soal. Nah, ini yang dapat kita terapkan walaupun itu adalah ujian pilihan ganda atau benar salah. Namun kita dapat membuat kerangka soal dalam level kognitif C4 hingga C6. Ya, yang dapat mengukur atau dapat memberikan kemampuan berpikir kritis anak-anak. Yang sementara ini kita hanya pada level C1 sampai C3, ya, level mengingat. Nah, oleh karena itu pada materi ini diberikan alternatif untuk format assessment dalam bentuk pertanyaan terbuka, bermain peran, kemudian demonstrasi atau praktek, dan project atau portofolio. Ya, pada materi ini kita akan membahas lebih khusus tentang portofolio. Nah, ini adalah format assessment yang alternatif, di mana memiliki kelebihan yaitu orientasi pada proses. Ya, tidak hanya ujian pada materi, tetapi pada kegiatan masing-masing anak. Kemudian lebih aplikatif karena terorientasi pada proses, yaitu seperti proyek, portofolio, mereka dapat menuangkan minat dan bakat mereka, pemahaman juga lebih mendalam dan kontekstual, serta kita dapat menilai sikap dan perilaku, kolaborasi dalam bentuk diskusi dan kelompok, serta respon dari anak-anak dalam bentuk penilaian antar sesama dapat dinilai oleh guru saat itu juga. Nah, bagaimanakah saat kita melihat anak-anak beraktivitas di luar kelas? Dan itu merupakan bentuk asesmen bagi mereka. Nah, ini akan menjadi asesmen yang real time dan sangat bagus sekali untuk menilai masing-masing siswa. Ya, kita dapat mengamati mereka dari mana saja dan kapan saja. Saat mereka melakukan aktivitas seperti ini dan melakukan asesmen yang telah diberikan rubrik yang jelas terlebih dahulu, maka siswa akan lebih merdeka dan akan lebih senang dalam mengikuti asesmen. Sebab asesmen bagi mereka adalah sebuah langkah perbaikan dan langkah koreksi yang sangat baik. Nah, portofolio ini merupakan satu bentuk asesmen format alternatif yang akan kita bahas pada materi ini. Nah, apa sih portofolio itu dan cakupannya? Kita akan lihat. Portofolio mencakup hal yang luas, meliputi perkembangan pemahaman siswa pada periode tertentu, ya, khususnya pada topik pembelajaran tertentu, dari awal, tengah, hingga akhir. Kemudian pemahaman siswa dapat dituangkan, ya, kalau format tradisional semua hasilnya adalah tulisan karena tes, pilihan ganda, benar salah, isian pendek dan panjang, semua hasilnya adalah tulisan. Nah, namun pada portofolio ini dapat berbentuk tulisan, hasil cetak, hasil produksi sajak, gambar, video rekaman, catatan harian, jurnal, refleksi individu, pandangan terhadap lingkungan sekitar, dan lain-lain. Nah, ini sangat luas sekali dan hasilnya dapat disesuaikan dengan keadaan dan pemahaman siswa masing-masing. Kemudian hasilnya mencakup dokumentasi yang terintegrasi antara pemahaman teori dan juga praktek. Nah, ini sangat bagus sekali, ya. Walaupun kita umumkan asesmen kapan saja, ini akan sangat menyenangkan
jika asesmen disertai dengan praktek. Keunggulan dari asesmen format portofolio adalah dapat menilai seluruh hasil tugas dan hasil kerja siswa karena terekap dan terdokumentasi dari awal. Siswa dapat turut serta melihat perkembangan, ya, karena ini ada di catatan mereka. Ya, portofolio yang kita akan pelajari dalam bentuk jurnal ini dapat menjadi rekap yang sangat baik sekali. Penilaian siswa berdasarkan pencapaian masing-masing minat dan bakatnya, terfasilitasi dan kontekstual. Penilaian dapat bersifat kolaboratif, yaitu bersama dengan kelompok kerjanya, antar siswa dan antar guru. Ya, jadi guru dapat menjadi pendamping, sedangkan siswa dapat juga menjadi penilai antar sesama. Nah, karena dilakukan dari awal, maka penilaian meliputi kemajuan, usaha, dan hasil yang diperoleh. Ini lebih menyeluruh penilaiannya. Nah, portofolio dalam bentuk jurnal siswa ini seperti ini, ya. Ini di awal. Ya, misalnya dalam pelajaran matematika, bagaimana kalian memahami materi hari ini? Ya, anak-anak dapat memilih dari pertanyaan tersebut yang telah tertuang. Mereka dapat memilih senyum lebar, senyum, senyum datar, atau senyum cemberut, ya, tidak mengerti sama sekali. Nah, ini dapat menjadi koreksi bagi gurunya untuk langkah selanjutnya. Apakah siswa yang senyum cemberut tersebut diberikan intervensi pada pertemuan berikutnya? Nah, ini nanti akan terekam pada jurnal siswa. Ya, pada setiap pembelajaran ini dapat dilakukan pada hari-harian pembelajaran. Kemudian untuk penilaian diri, kemampuan menulis, misalnya, saya memulai kalimat dengan huruf besar. Nah, jika itu adalah topik subkompetensinya, ini bisa di checklist, ya, atau diberikan senyum, datar, lebar, dan cemberut. Nah, setiap kalimat diakhiri dengan titik, tanda tanya atau tanda seru. Nah, ini sangat bagus sekali, ya, sangat melihat perkembangan yang sangat baik. Ini dapat dinilai antar teman, ya, jika tulisan tersebut dibagikan ke teman sebelah dan jurnalnya diisi oleh teman berikutnya, maka ini akan menjadi penilaian antar sesama. Nah, berikutnya pada kemampuan presentasi akan ada kolom penilaian seperti ini. Saya tenang, percaya diri. Nah, semisal ini bisa dibuat dalam bentuk penilaian sesama, ya. Nanti bisa saling centang, bisa dalam bentuk rentang nilai, nanti dapat dirata-ratakan dan sebagainya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, berikan rubrik penilaian lebih awal sehingga siswa dapat mempersiapkan apa yang akan dinilai nanti. Ya, rubriknya adalah ketenangan, kepercayaan diri saat presentasi, ya, memandang atau membuat kontak mata dengan audiensi. Nah, jika rubrik ini diberikan di awal, maka siswa dapat mempersiapkan diri dan akan mengetahui apa tagihan-tagihan yang diinginkan pada materi tersebut. Nah, di sini juga ada catatan siswa tentang menulis. Ya, ada nama, tanggal, dan pelajaran. Minggu lalu di kelas dibahas tentang bagaimana menulis yang baik, yang dapat mudah dimengerti dan secara bahasa juga benar. Tadinya saya pikir menulis itu ya langsung menulis saja, ini catatan pribadi ya. Namun nampaknya ketika menulis, yang perlu ditentukan dulu apa yang mau ditulis. Tujuan nulis, siapa pembaca, ya, jadi topik yang sama untuk pembaca yang berbeda mungkin berbeda juga. Nah, ini sudah sangat bagus sekali ya jika siswa membuat catatan perkembangan pribadi seperti ini. Ini adalah dalam bentuk koreksi diri. Nah, ini yang lebih berkembang lagi, ini dapat dibuat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Seberapa sering kamu menulis di jurnal harianmu? Ya, pertanyaannya adalah bacaan mana yang paling kamu sukai?
Mengapa kamu menyukai bacaan tertentu dibandingkan dengan yang lainnya? Tulisanmu yang manakah yang paling baik? Mengapa kamu pikir tulisanmu itu paling baik? Ya, ini dapat dibuat menjadi refleksi diri bagi murid-murid. Ya, sangat bagus sekali. Nah, Bapak Ibu, kedua format asesmen yaitu tradisional dan alternatif bukan saling menggantikan, tetapi kita dapat memilih asesmen yang sesuai ya dari yang tradisional atau yang alternatif tersebut, bukan digantikan ya. Pilih format yang menguntungkan dan orientasi kepada murid ya. Kita dapat berdiskusi dengan guru sesama mata pelajaran di antar kelas dan menerapkan format asesmen yang tepat bagi murid-murid kita sehingga anak-anak pun gembira, mereka akan penuh semangat dalam mengerjakan asesmen tersebut. Sekali lagi, asesmen bukan alat pengumpul nilai, tetapi proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan, perkembangan, dan pencapaian belajar murid. Transformasi dari proses menuju ke nilai tersebut dapat diberikan atau dituangkan dalam rubrik yang diberikan oleh guru kepada murid. Bapak Ibu sekalian, apakah kita mau mencoba format asesmen alternatif? Terima kasih, semoga materi ini memberikan informasi tambahan bagi kita semua. Selamat mencoba.